Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Toramana di X Live Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara kita mengganti footer menggunakan spin button. Bagaimana caranya? Ikuti tutorialnya sebentar lagi. Pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang bagaimana cara membuat sebuah catatan kaki atau footer yang mana datanya berasal dari lembar kerja Microsoft Excel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan meningkatkan kemampuan Microsoft Excel kita khususnya makro VBA, yakni bagaimana cara kita mengganti footer atau catatan kaki menggunakan spin button. Jadi nanti teman-teman bisa merubah isi dari catatan kaki tersebut. Oke, langsung aja kita akan memulai tutorialnya. Namun bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Oke, langkah awal sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, saya akan membuat terlebih dahulu data footer yang nanti akan kita tempelkan ke dalam setiap halaman yang akan kita cetak nanti ya. Oke, di sel A1 aja saya akan mengetikkan sebuah kata seperti ini, data footer. Oke, kemudian di sel B1 saya akan tuliskan status. Oke, jadi nanti statusnya akan saya gunakan untuk melihat aja atau footer mana yang akan dicetak ke dalam media kertas. Oke, data footernya mungkin seperti ini aja. Saya kasih nama 1. Oke, seperti ini aja. 2, kemudian 3, 4, dan 5. Sementara untuk kolom statusnya ini saya biarkan kosong aja, nanti biar diisi secara otomatis melalui makro VBA. Oke, kita akan coba lihat dulu. Kalau saya lihat print previewnya. Nah, ini dia. Footernya masih belum ada ya, footernya ya. Baik di sebelah kiri, oke, di footer bagian kiri, tengah atau kanan masih belum ada sama sekali ya catatan kakinya. Kita hanya memiliki data footer aja. Oke, nanti rencananya data footer ini, baik data yang bernilai nama 1 hingga nama 5 ini, kita akan tempelkan di footer nanti ya, di bagian paling bawah nanti. Nah, sementara di kolom statusnya akan muncul kata-kata aktif misalnya. Oke, langsung kita akan membuat tombolnya di tab menu developer. Nah, pastikan teman-teman sudah mengaktifkan ya tab menu developernya. Kemudian di sini ada icon insert. Saya pilih yang spin button yang ini aja. Di bagian activate control saya pilih yang spin button. Nah, ini dia spin buttonnya. Tinggal saya tempel aja di lembar kerja Microsoft Excel-nya. Oke, saya geser seperti ini, saya perbesar seperti ini. Oke, langkah selanjutnya saya akan membatasi nilai untuk spin button ini. Caranya saya akan lakukan dengan klik kanan, kemudian di sini ada property. Oke, ini dia property untuk spin buttonnya. Yang perlu saya rubah ada di bagian min dan bagian max. Untuk nilai minimal nanti saya ingin memasukkan angka 2, yakni angka di mana baris pertama dari data footer ini berada, yakni dari baris kedua dari A2 ini ya teman-teman ya. Kemudian untuk nilai max-nya, untuk contoh ini saya masukkan nilai 6. Oke. Nah, seperti itu. Jadi kita harus merubah terlebih dahulu ya spin buttonnya ya, biar nanti bisa berjalan dengan maksimal kode ini. Oke, kita sudah berhasil mengubah properti untuk spin buttonnya. Oke. Kemudian selanjutnya saya akan menuliskan sebuah baris perintah seperti ini. Caranya saya tinggal klik aja tombol spin button ini 2 kali. Tapi pastikan desain modenya masih dalam posisinya lah. Oke, saya klik 2 kali. Nah, ini dia. Spin button underscore change. Oke, ini saya tidak membutuhkan kode yang ini. Karena nanti tombol spin button ini memiliki 2 buah tombol ya teman-teman ya. Tombol naik dan juga tombol turun. Tombol up dan juga tombol down. Jadi nanti di sini bukan spin button underscore change ya. Tapi yang harus teman-teman pilih adalah untuk prosedurnya ini. Teman-teman pilih yang ini. Spin down dan juga spin up. Oke, ini. Sebenarnya yang ini saya hapus. Oke, untuk menjalankan perintah baik spin down ataupun spin up, maka saya membutuhkan di sini aja sebuah modul. Oke, ini dia modulnya. Nama modulnya atau nama makronya saya isi aja seperti ini, isi footer. Oke, seperti ini. Nah, jadi teman-teman yang sudah mengikuti video tutorial saya sebelumnya pasti bisa ya mengikuti tutorial ini ya. Oke, saya lanjutkan seperti ini. With active sheet, ini dia. Kemudian page setup. Oke, karena ada with, saya akhiri dengan end with. Oke, ini dia. Kemudian di bagian tengahnya saya ingin mengisi footernya, mungkin saya pilih salah satu aja ya, di bagian kanan aja, di right footer. Oke, sama dengan, nah ini dia.
Karena nanti footernya berasal dari nilai yang dimasukkan oleh spin button, maka saya masukkan perintah seperti ini, teman-teman. Cell, nah seperti ini. Kemudian saya masukkan perintah seperti ini, sheet, kemudian indeksnya 1, atau kalau ingin menuliskan nama sheetnya, ini dia, sheet 1, boleh ya, tapi harus dikasih dengan tanda petik, teman-teman. Sheet 1, oke, seperti ini. Kemudian petik dan tutup kurung. Nah, kenapa saya menggunakan perintah seperti ini, teman-teman? Nah, karena spin buttonnya berada di lembar kerja atau di sheet 1. Jadi, saya harus menggunakan perintah seperti ini. Oke, nah selanjutnya saya tambahkan dengan perintah atau nama tombolnya. Tombolnya adalah spin button 1. Nah, ini dia. Tombolnya ini, namanya ini dia, spin button 1. Oke, kembali ke jendela Microsoft Visual Basic Editornya. Mana tadi? Nah, ini dia. Spin button 1. Kemudian di bagian berikutnya adalah saya harus menentukan kolom indeksnya. Kolom indeksnya yang ingin saya tampilkan sebagai footernya adalah kolom indeks pertama atau kolom A. Oke, saya akhiri dengan tutup kurung. Oke, selanjutnya saya ingin menuliskan sebuah kata. Setiap kali spin button dirubah, maka di kolom B ini setiap kali ada perubahan, maka di sini ada kata-kata aktif. Oke, maka di sini di bagian berikutnya atau di baris berikutnya saya masukkan perintah seperti ini. Cell sama namanya sheet 1. Oke, nama sheetnya adalah sheet 1. Oke, petik, tutup kurung. Kemudian saya lanjutkan dengan spin button. Oke, spin button. Kemudian kolomnya. Nah, kolom kedua. Jadi ini nanti mengacu ke kolom B. Barisnya sesuai dengan nilai yang saya masukkan setiap kali saya menekan tombol baik spin up maupun spin down. Oke, nilainya adalah seperti ini. Saya masukkan kata-kata aja seperti ini, aktif. Oke, jadi nanti teman-teman, ketika tombol ini naik turun, maka di sini akan muncul sebuah kata aktif. Oke, selanjutnya, agar dia bisa mereset atau menghapus setiap kali ada perubahan, khususnya untuk di kolom B, maka di bagian paling atas ini, setelah nama makronya, saya masukkan perintah seperti ini. Ring B2 sampai dengan B6. Nah, karena di sini isinya sampai dengan B6 aja, teman-teman ya. Kemudian saya lanjutkan dengan clear content. Ini dia. Nah, tujuannya untuk menghapus saja yang ini. Saya kembali ke jendela Microsoft Excel-nya. Saya matikan desain modenya. Kalau kita lihat terlebih dahulu, saya lakukan print preview. Nah, ini dia. Ini data footernya, statusnya masih kosong ya. Kemudian di bagian paling bawah, footernya masih kosong. Masih belum ada isinya. Baik kiri, tengah, maupun bagian kanannya masih kosong. Oke, sekarang akan kita coba. Saya lakukan spin down dan spin up. Ini masih belum ada, teman-teman ya. Masih belum bisa ya. Kenapa hal ini terjadi? Karena kita belum memanggilnya. Nah, ini kesalahannya ya. Kita belum memanggil kode yang kita buat tadi atau kode yang kita tulis tadi belum kita panggil atau belum kita letakkan di kontrol spin button 1 ini. Oke, jadi kita akan perbaiki dengan cara saya menekan tombol desain modenya, kemudian saya klik 2 kali spin buttonnya. Nah, ini dia masih kosongan. Nah, ini saya akan memanggil kode yang sudah saya buat tadi. Nama kodenya atau nama makronya adalah isi footer. Nah, ini dia. Baik spin down maupun spin up, nama perintahnya sama. Isi footer. Nah, ini dia. Nah, kalau ini sudah berhasil, teman-teman ya. Tinggal kita matikan desain modenya, kemudian kita akan coba. Oke, saya akan tekan spin up. Oops, kesalahannya di mana nih? Nah, ini dia. Kesalahannya ada di bagian ini, teman-teman. Kenapa salah? Nah, ini nggak ada nama spin button ya. Yang ada namanya spin button 1. Nah, ini dia kesalahannya di sini. Oke, kembali lagi ke jendela Microsoft Excel-nya. Saya akan tekan spin up. Nah, ini dia. Jadi nanti kalau kita lihat print preview, yang aktif adalah ini, data footernya. Oke, saya lakukan lagi spin up, spin down, dan seterusnya. Oke, apakah berhasil ya yang ini untuk footernya? Apakah benar di bagian kanan muncul kata 2? Saya coba print preview. Nah, ini dia. Ada kata 2 di bagian paling kanan. Sekarang saya coba lagi, spin up. Ini dia, footer yang aktif adalah 3. Oke, saya coba tekan print preview. Nah, ini dia, udah berubah, teman-teman. Udah berhasil kita rubah ya, teman-teman ya. Nah, ini dia, udah berhasil dirubah. Oke, yang terakhir untuk bonusnya kali ini adalah bagaimana cara kita merubah ukuran. Ukuran aja, teman-teman ya, ukuran huruf di footer. Cara merubah ukurannya, saya harus kembali lagi ke tab menu developer, kemudian desain mode, saya klik 2 kali untuk spin buttonnya, kemudian saya masuk ke modulnya. Nah, untuk merubah ukuran, perintahnya seperti ini, teman-teman.
Saya masukkan seperti ini, tanda petik, kemudian saya masukkan simbol dan, kemudian angka untuk ukuran hurufnya. Oke, saya masukkan aja angka 6. Oke, kemudian saya lanjutkan dengan petik. Kemudian saya lanjutkan dengan dan. Oke, apakah ini berhasil? Kita coba, desain modenya saya matikan. Kemudian saya akan tekan spin down. Apakah yang aktif sekarang adalah footer 4? Kemudian hurufnya apakah sudah kecil? Nah, ini dia. Hurufnya sudah kecil. Nah, ini ukuran standarnya. Nah, kalau ini ukurannya sudah kita perkecil. Oke teman-teman, itu tadi adalah tutorial tentang bagaimana cara kita merubah atau mengganti berbagai macam data footer menggunakan spin button. Mudah-mudahan tutorial yang cukup sederhana, mudah-mudahan tutorial yang cukup singkat ini membantu teman-teman yang ingin mengganti footer yang ada di dalam lembar kerja Microsoft Excel teman-teman. Oke, jika teman-teman suka dengan tutorial semacam ini, silakan klik tombol like-nya. Dan jika teman-teman tidak ingin ketinggalan tutorial terbaru dari Excel Live Channel, silakan teman-teman klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini. Sampai ketemu lagi di video tutorial selanjutnya, tentunya masih bersama saya, Anto Ramana, di Excel Live Channel. Sampai ketemu lagi.